Kobe dan Jordan, dua pemain yang punya banyak kesamaan. Mulai dari posisi, prestasi, gaya main, suka bacot, keinginan dan gairah untuk menang. Seperti Kobe adalah reinkarnasi dari seorang legenda Jordan. Tak seperti LeBron James yang sama sekali tak sempat bermain melawan Jordan karena Jordan pensiun dari NBA pada 2003. Sedangkan LeBron baru masuk ke NBA pada 2003, Kobe sempat bermain dengan Jordan berkali-kali, meskipun tak lama. Kobe Bryant masuk ke NBA pada tahun 1996, sedangkan 1996 adalah musim ke-11 Jordan bermain di NBA. Di saat Kobe masuk pada 1996, ia hanyalah seorang bocah usia 17 tahun, sedangkan Jordan sudah memenangkan juara keempat dalam karirnya. Tapi tak lama kemudian, Kobe pun bangkit dan banyak orang mulai melabelinya sebagai penerus dari Jordan. Tapi terkadang punya saingan seperti Kobe Bryant membuat Jordan menjadi muak dan benci. Ia tak mau ada penerus bagi dirinya, karena ia mau hanya ada dirinya seorang saja, penguasa NBA. Hingga ada satu momen di mana Jordan membacoti Kobe Bryant. Hal itu menyakiti hati Bryant. Namun tak lama, pembalasan yang akan menghantui Jordan selama hidupnya pun tiba. Akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul Ketika Michael Jordan Bacot ke Kobe Bryant dan Menyesal. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Sebelum masuk NBA, Kobe adalah bocah SMA yang sangat hebat. Ketika ia lulus SMA, ia banyak sekali mendapatkan penghargaan pebasket SMA terbaik di negara. Padahal saat itu usianya masih 17 tahun. Karena saat itu NBA masih memperbolehkan pebasket SMA langsung masuk ke NBA, maka Kobe Bryant pun memutuskan untuk masuk ke NBA tanpa berkarir basket di kampus terlebih dahulu. Saat itu Kobe menjadi pemain ke-6 dalam sejarah NBA yang langsung masuk dari SMA ke NBA. Dan kita tahu bahwa Kobe Bryant pun akhirnya di-draft di urutan ke-13 pada NBA Draft 1996 oleh Charlotte Hornets. Banyak orang yang bingung kenapa Kobe bisa di-draft di urutan yang serendah itu, padahal ia sangat-sangat hebat. Well, ternyata itu sudah jadi urutan yang sangat tinggi bagi seorang bocah SMA yang langsung masuk NBA. Tapi karena manajer Hornets saat itu tak membutuhkan bocah 17 tahun di tim Hornets, jadi ia memutuskan untuk men-trade Kobe Bryant ke Lakers. Dan musim 1996-1997 dimulai. Musim pertama Kobe Bryant dan musim ke-12 dari Michael Jordan. Bagi Michael Jordan, musim ini adalah musim yang sangat berkesan karena ia kembali menjadi juara ke NBA yang kelima kalinya setelah mengalahkan Utah Jazz di final. Padahal ia sempat mengalami flu game pada Finals NBA 1997 Game 5. Pertandingan di mana Jordan diracuni oleh fans Jazz, namun ia tetap bermain dan meledak dengan mencetak 38 poin dan menang. Sedangkan Kobe Bryant, ini adalah musim yang sangat ia benci. Musim pertamanya ia tak dimainkan karena ia rata-rata cuma bermain 15 menit setiap game dan mencatatkan 7,6 poin per game. Dalam sebuah interview, ia sempat berkata musim pertamanya adalah salah satu titik terendah dalam hidupnya. Jadi di saat ini, orang-orang belum melabeli Kobe Bryant sebagai penerus MJ. Tapi pada musim 1997-1998 lah Kobe Bryant meledak. Ia mulai banyak dimainkan meskipun dari bangku cadangan, dan ia menjadi seorang all-star setelah mencatatkan 15,4 poin per game. Padahal sangat jarang ada seorang pemain cadangan yang bisa jadi all-star. Namun di bulan Desember 1997, setelah Kobe mempunyai dua pertandingan beruntun di mana ia mencetak poin terbanyak dalam karirnya saat itu, yaitu 27 poin saat melawan Rockets dan 30 poin saat melawan Mavericks, Kobe pun bertemu dengan Bulls dan Jordan. Dan disinilah Kobe pertama kali menunjukkan taringnya. Kobe mencetak 33 poin, tertinggi dalam karirnya, dan Jordan 36 poin serta kemenangan. Di sini juga terjadi momen percakapan Kobe meminta saran dan wejangan dari Jordan di tengah lapangan. Pertandingan selanjutnya ketika mereka bertemu lagi, keadaan berbalik di mana Kobe mencetak 20 poin dan membantai Bulls, sedangkan Jordan mencetak 31 poin. Fast forward, Kobe makin berkembang dan membawa Lakers ke final wilayah barat 1998, namun harus kalah dari Jazz. Di sisi lain, Jordan di akhir musim itu lagi-lagi menjadi juara untuk ke-6 kali sekaligus yang terakhir karirnya. Ia pun mengakhiri karirnya di Chicago Bulls pada 1998 dan memutuskan pensiun untuk yang kedua kalinya. Ketika Jordan pensiun, Kobe diberi kepercayaan menjadi pemain inti dan makin meledak. Pada musim 1999-2000, Lakers berganti pelatih menjadi Phil Jackson, mantan pelatih yang membawa Jordan dan Bulls juara 6 kali. Dan ia langsung membawa Lakers yang dipimpin Shaq dan Kobe meledak. Namun Jackson sempat kesulitan saat melatih Kobe di awal. Jackson sempat berkata bahwa Kobe adalah bocah 20 tahun yang sangat percaya diri, namun keras kepala dan susah diomongi. Wajar saja karena di musim itu, karir Kobe sedang naik-naiknya, di mana ia jadi All-Star lagi dan 2 kali masuk All-NBA Team.
Meskipun begitu, Kobe sedikit jengkel karena Phil Jackson memusatkan offense Lakers lebih kepada Shaq dibandingkan ke dirinya yang masih bocah 21 tahun. Saking keras kepalanya, Phil Jackson bercerita bahwa Kobe pernah bertemu dengan Jordan saat di kota Chicago musim itu. Dan Kobe dengan beraninya bacot ke legenda yang 6 kali juara dan punya segudang prestasi dengan berkata, "Aku bisa dengan mudah mengalahkanmu satu one-on-one." Jordan pun menganggap hal itu hanya gurauan dan berkata, "Ya, kayaknya kamu beneran bisa." Sangat jarang Jordan mengalah seperti ini. Mungkin karena ia sudah usia 36 tahun dan pensiun saat itu. Namun sejak percakapan ini, Jordan dan Kobe menjadi sahabat baik. Jordan menjadi mentor dari Kobe. Jordan pun membeli tim Washington Wizards, namun pada musim 2001-2002, ia geram karena Wizards adalah tim yang cupu. Hal ini sangat memalukan karena pemain terhebat sepanjang sejarah ternyata punya tim yang sangat cupu di NBA. Akhirnya ia memutuskan untuk kembali bermain di NBA lagi demi membuat timnya Wizards menjadi hebat, yang artinya ia akan bertemu Kobe lagi. Namun Kobe yang di sini sudah sangat berbeda, di mana memasuki musim 2001-2002, Kobe sudah 2 kali juara beruntun dan 3 kali All-Star serta All-NBA Team. Meskipun performa Jordan tak seperti saat ia main di Bulls, namun ia masih tetap pemain yang hebat. Ia jadi All-Star dan jadi kandidat MVP di musim pertamanya di Wizards dan mencatatkan 22,9 poin per game di usia 39 tahun. Di sini pertemuan antara Kobe dan Jordan biasa-biasa aja. Hingga musim 2002-2003, musim terakhir Jordan bermain di NBA, terjadi momen yang sangat menarik. Pada 8 November 2002, Jordan bertemu dengan Kobe. Meskipun Kobe mencetak 27 poin, Jordan mencetak 25 poin dan menang. NJ pun bacot ke Kobe Bryant setelah pertandingan dengan berkata, "Kau bisa memakai sepatuku, tapi kau tak akan bisa memenuhinya." Memang Kobe sedang pakai sepatu Jordan 7 saat pertandingan itu, tapi kalimat itu juga punya arti, "Kau tak akan pernah bisa jadi sepertiku." Setelah bacotan Jordan ini, Kobe pun ngambek. Ia tak berbicara kepada rekan setimnya sama sekali selama 2 minggu. Rekan setimnya pun bingung, apa yang terjadi kepada Kobe? Dan saat mereka mengetahui bahwa Kobe ngambek karena kata-kata Jordan, mereka semua tahu bahwa pasti akan ada hal besar yang terjadi di pertemuan Kobe dan Jordan selanjutnya. Kobe pasti akan balas dendam dan marah besar. Wajar saja Kobe sakit hati. Seseorang yang sudah menjadi mentor dan panutan Anda tiba-tiba bacot dan mengejek Anda seperti itu. Sebenarnya saat pertandingan All-Star 2003 mereka sempat bertanding, namun karena itu All-Star tentunya mereka tidak serius. Hingga akhirnya pada 28 Maret 2003 terjadilah momen itu. Wizards bertandang ke markas Lakers, dan di awal pertandingan terjadilah ini. Jordan with a steal. Setelah dunk ini, Jordan bacot ke Kobe lagi. Tapi yang terjadi selanjutnya bakal bikin kalian merinding. Kobe for 3 on they trail now by 1. Here's his jumper and that's the fabulous. And he's got 5 of them here already tonight. 12 from the field has Kobe again. Oh my! 3-pointer number 7 for Kobe. Kobe mencetak 42 poin di first half. Wow! Kobe for 3. How do y'all like? So Kobe had a chance to tie his career. Kobe pun finish dengan 55 poin dan menang. Sedangkan Jordan bahkan tak sampai setengah, yaitu 23 poin. Sayangnya ini adalah pertandingan terakhir mereka berdua bertemu karena Jordan memutuskan pensiun di akhir musim. Tapi sudah terbukti bahwa Kobe sama sekali tidak takut dengan Jordan. Ia berhak punya gaya permainan yang sama dengan Jordan, prestasi yang sama, gairah yang sama persis seperti Jordan. Dan ia pun membuktikan bahwa ia bisa mengisi sepatu yang dimaksud Jordan dan jadi penerus Jordan. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi. Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya. No tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.